Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang orang-orang yang menghadirinya akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan. Sebuah majelis yang orang-orang yang menghadirinya tidak akan pernah merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Bahkan sebuah majelis yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah para malaikatnya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di Juz Amma, dan kita telah masuk pada surat yang kedua, yaitu surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at adalah surat yang ke-79, terdiri dari 46 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat An-Naba, dan ijma' para ulama bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan An-Nazi'at. Kita tahu bahwasanya di antara ciri-ciri surat Makkiyah, kalau tidak diawali dengan al-huruful muqata'ah, dengan huruf yang terputus-putus seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, qaf, nun, dan yang semisalnya, maka biasanya diawali dengan sumpah. Dan di dalam surat An-Nazi'at ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan beberapa lapis sumpahnya. Yang pertama Allah menyatakan, wan-nazi'ati gharqa. Demi An-Nazi'at. Apa itu An-Nazi'at? An-Nazi'at adalah malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir dari jasad mereka. Dan malaikat pencabut ruh orang kafir ini disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gharqan, dengan keras. Mereka mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan keras, dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malaikatnya yang mulia dengan berbagai tugas-tugas mereka yang menunjukkan kesempurnaan dan kecepatan malaikat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang suci yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa melakukan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali makhluk itu adalah perkara yang besar, baik secara dzatnya dan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah yang kedua, wan-nasyitati nashta. Dan demi malaikat pencabut ruh orang-orang yang beriman, yang akan mencabut ruh mereka, orang-orang yang beriman, dengan kelemah lembutan. Ruh orang-orang yang beriman akan diperlakukan baik oleh malaikat pencabut nyawa. Sedangkan ruhnya orang-orang kafir, maka mereka akan dicabut, dikeluarkan dari jasadnya dengan paksa, dengan kekerasan. Bahkan ruhnya orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka mereka ruhnya akan dicakar, ditarik dari duburnya dan dari wajah-wajah mereka, sehingga terpaksa ruhnya keluar dengan ketakutan. Nabi SAW bersabda, al-mayyitu tahduruhul malaikah. Orang yang akan meninggal dunia, maka dia akan didatangi
oleh malaikat pencabut nyawa. Fa idza kana ar-rajulu salihan, apabila dia adalah orang yang salih, orang yang baik, orang-orang yang beriman, qalu ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah. Keluarlah wahai jiwa yang baik, kana fil jasadit tayyib, yang berada di dalam tubuh yang baik pula. Kita tahu agama Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan manusia, baik perkara yang besar maupun perkara yang kecil, baik masalah kesehatan dan yang lainnya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sampai-sampai Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang musyrik, "Qad ta'allam, apakah nabimu telah mengajarkan semua perkara dalam urusan, dalam segala hal?" Kata Salman Al-Farisi, "Ajal," kata dia, "iya. Nabiku mengajarkan semua hal, sampai perkara buang hajat pun diajarkan di dalam agama Islam yang mulia ini." Maka menjadilah seorang muslim dan muslimah orang yang baik dalam jasadnya. Ukhruji hamidatan, keluarlah dengan mulia, wa abshiri biruhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Keluarlah dengan bau yang harum, dengan rahmat dan wangian, dan Rabb yang tidak murka kepadamu. Fala yazalu yuqalu laha hatta takhruja. Dikatakan seperti itu kepada ruh tersebut sampai ruh itu benar-benar keluar. Thumma yukhriju biha ila sama. Kemudian ruh itu diangkat ke langit. Fatuftahu laha. Dan pintu-pintu langit dibuka. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan para malaikat yang ada di langit. Sehingga ketika pintu langit dibuka, maka ruh itu bukanlah ruh yang asing bagi mereka, bukanlah nama yang asing bagi para penghuni langit. Fayuqalu man hadha. Ditanyakan kepada dia, man hadha, siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruhnya mengatakan, fulan. Fayuqalu marhaban bin nafsit tayyibah. Selamat datang wahai jiwa yang baik. Kanat fil jasadi tayyib, yang berada di dalam jasad, dalam tubuh yang baik pula. Udkhuli hamidatan wa abshiri bi ruhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Masuklah, keluarlah dengan mulia, masuklah ke dalamnya dengan mulia, dan bergembiralah dengan harum, dengan aroma yang harum, wangian, dengan rahmat, dan juga Rabb yang tidak marah kepadamu. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta yantahiya biha ila sama' allati fiha Allah Azza wa Jalla. Dan terus dikatakan sedemikian rupa sampai langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala berada. Fa idza kana ar-rajulu su', apabila yang keluar itu, yang meninggal itu adalah orang yang buruk, qala, maka dikatakan kepada malaikat kepadanya, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah wahai jiwa yang buruk, kanat fil jasadil khabith, yang berada dalam tubuh yang buruk pula. Orang-orang yang tidak memahami agama Islam, yang tidak mengikuti syariat agama Islam, maka hidup mereka berdasarkan hawa nafsunya, sehingga jiwa mereka buruk dan tubuh mereka pun rusak. Ukhruji dhamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassakin. Bergembiralah engkau, keluarlah engkau dengan kehinaan, dan bergembiralah dengan hamim, yaitu air yang sangat panas, dan ghassak, yaitu nanah dan kotoran orang-orang penghuni neraka. Wa akhara min syaklihi azwajin fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta yakhruja. Dan senantiasa dikatakan demikian sampai ruhnya benar-benar keluar. Thumma yu'raju biha ila sama'. Kemudian ruhnya dibawa ke langit. Fala yuftahu laha. Tapi langit tidak mau membuka untuk dia. Fayuqalu man hadha. Ketika ditanya siapa ini. Fayuqalu fulan. Dia adalah fulan. Fayuqalu la marhaban bin nafsil khabithah. Tidak ada selamat datang bagi ruh yang buruk. Kanat fil jasadil khabith, yang berada di tubuh yang buruk pula. Irji'i dhamimatan. Maka kembalilah dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Fa innaha la tuftahu laka abwabus sama. Karena pintu-pintu langit tidak akan pernah dibuka untukmu. Fayursalu biha minas sama.
maka roh itu pun dikirim dari langit, thumma tasiru ilal qabri, dilemparkan dari langit dan kembali ke kubur untuk mendapatkan fitnah kubur. Ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang bagaimana gambaran ruh yang keluar, baik itu ruhnya orang kafir maupun ruhnya orang-orang yang beriman, dan ruh itu keluar karena ada malaikat pencabut nyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah pada ayat yang ketiga, was-sabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan perintah langsung ketika diperintahkan dan mereka tidak menunda perintah tersebut. Was-sabiqati sabqa. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, dan demi para malaikat yang mengatur urusan yang ada di alam jagat raya ini. Kita tahu bahwasanya para malaikat memiliki tugas yang masing-masing yang Allah amanahkan kepada mereka. Ada malaikat pembagi rizki, ada malaikat bertugas penjabut nyawa, ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan wahyu, mencatat amalan manusia, malaikat pembagi rahmat dan yang lainnya. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari ketika tiupan yang pertama yang menggoncangkan jagat raya, tatba'uhar radifah, dan tiupan itu akan diikuti dengan tiupan yang kedua. Pada hari kiamat, ketika tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil menggoncangkan seluruh jagat raya, mengejutkan manusia, baik yang ada di dunia maupun yang ada di alam kuburnya. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterkejutan, tiupan kehancuran. Di antaranya adalah para syuhada, itu orang-orang yang meninggal di medan peperangan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tiupan yang pertama itu akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran yang menghancurkan seluruh jagat raya, kecuali makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tidak ikut hancur adalah surga, neraka, arash, kursi, ruh, dan ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Kemudian akan datang tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Manusia akan bangkit dari kuburan mereka menuju ke mahsyar. Maka hendaknya orang-orang yang beriman, mereka segera kembali kepada Allah. Mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali ke jalan-jalan kebenaran sebagaimana yang Allah perintahkan sebelum datangnya tiupan sangkakala pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat sepertiga malam, maka beliau bangun dari tidurnya. Faqala, dan beliau bersabda, ya ayuhan nas, uzkurullaha, uzkurullaha. Wahai sekalian manusia, ingatlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Akan datang tiupan yang pertama yang menggoncangkan jagat raya, dan itu akan diikuti dengan tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fihi. Ja'al mautu bima fihi. Ketika itu akan terjadi kematian di mana-mana. Manusia mati, seluruh makhluk mati ketika kejadian goncangan yang sangat besar itu. Dan ketika itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Qulubu yawma idhi wajifah. Hati-hati manusia ketika terjadi goncangan itu, mereka dalam kondisi ketakutan. Mereka ketakutan melihat peristiwa yang dahsyat, yang mengerikan pada hari kiamat. Absaruha khasyi'ah. Pandangan mereka tertunduk hina, diliputi dengan kekecewaan dan penyesalan. Mereka kecewa karena mereka tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan mereka menyesal kenapa mereka tidak bertobat dari dosa dan kemaksiatan. Dan mereka tidak memperbanyak amalan-amalan kebaikan.
Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir akan mengatakan, apakah sungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Maka mereka akan bertanya, apakah kami akan benar-benar dibangkitkan kembali seperti sedia kala? Apakah kami akan hidup kembali setelah kami mati dan dimasukkan ke liang kubur? Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah kami akan dibangkitkan juga? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur, maka mereka berkata, jika demikian, ini adalah pengembalian yang merugikan. Jadi mereka orang-orang kafir tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka meragukan hari kebangkitan, sehingga kehidupan mereka berada dalam dosa dan kemaksiatan. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Sesungguhnya mengembalikan mereka itu, menghidupkan mereka kembali hanya dengan satu tiupan saja. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka kembali di permukaan bumi. Mereka kembali bangkit, mereka dibangkitkan kembali yang sebelumnya mereka terkubur di dalam perut bumi. Mereka bangkit hanya dengan satu tiupan saja, yaitu tiupan kebangkitan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran kehidupan pada hari kiamat, kebangkitan pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu seorang nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Nabi Musa? Nabi Musa adalah nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel yang kisahnya banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun kisah Nabi Musa tidak diceritakan secara utuh dalam satu ayat, dalam satu surat, akan tapi terpotong-potong dalam beberapa ayat atau bahkan dalam beberapa surat. Di antaranya adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Waktu itu, Fir'aun mendapatkan informasi dari penasehatnya yang menyatakan bahwasanya akan ada laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Maka Fir'aun mengeluarkan kebijakannya, mengeluarkan perintahnya untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Maka semua wanita-wanita yang melahirkan, yang bayinya laki-laki dieksekusi oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka ketika itu, ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang memiliki bayi Nabi Musa yang kecil, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Nabi Musa yang kecil di sebuah tempat dan dihanyutkan di sungai Nil. Maka hanyutlah bayi kecil Musa alaihissalatu wassalam dan sampai di istananya Fir'aun. Maka saat itu ditemukanlah oleh Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dan istrinya Fir'aun mengatakan, engkau boleh mengeksekusi seluruh bayi laki-laki kecuali anak ini. Aku suka dengan anak ini. Maka karena itu adalah permintaan istrinya, maka Fir'aun pun mengizinkan. Maka beradalah Nabi Musa kecil di tengah-tengah istananya Fir'aun. Karena masih bayi dan membutuhkan ASI, maka dibukalah sayembara siapa yang bisa memberikan susu kepada bayi itu, maka dia akan berada di istana. Dan yang bisa memberikan ASI hanyalah ibunya Nabi Musa, sehingga akhirnya Nabi Musa pun bertemu dengan ibunya di istananya Fir'aun. Dan tumbuhlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam di kerajaan Fir'aun sampai menjadi besar dan sampai akhirnya diutus menjadi seorang nabi dan rasul dan mendakwahi Fir'aun. Maka ketika itu disebutkan idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Robnya, yaitu Robnya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di sebuah lembah yang suci, di lembah Tua, lembah yang mana menjadi saksi Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima.
Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Kemudian, idhab ila fir'auna innahu tagha. Di antara yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan Nabi Musa waktu itu meminta agar ditemani dengan saudaranya Harun untuk bisa berdakwah kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau mau menyucikan diri wahai Fir'aun? Engkau taat kepada Rabb pencipta alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Kalau engkau mau wahai Fir'aun, maka aku akan membimbingmu ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Engkau kembali ke jalan kebenaran. Engkau adalah seorang hamba yang mengikuti perintah Allah, Rabb semesta alam. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang besar kepada Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa sangat banyak. Diawali dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Dan diakhiri dengan tongkat yang bisa membelah lautan. Dan banyak mukjizat Nabi Musa yang lainnya, diantaranya adalah bisa tangannya itu bercahaya. Di antaranya adalah selain tongkat, beliau juga ketika tangannya dimasukkan ke dalam sakunya mengeluarkan cahaya putih, bukan karena penyakit, dan putih yang sangat terang seperti matahari. Dan juga banyak lagi mukjizat yang lainnya dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akan tapi fakadzdzaba wa asa. Fir'aun ini mendustakan dan mendurhakai Nabi Musa. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling dan menentang Nabi Musa. Bahkan Fir'aun berusaha untuk menghentikan dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Meskipun Nabi Musa telah menunjukkan kebenaran, telah mendatangkan bukti kebenaran nubuahnya, bahkan mendatangkan mukjizatnya. Fahasyara fanada. Maka Fir'aun pun mengumpulkan manusia lalu menyuruh manusia dengan suara yang keras. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan dia dengan sombongnya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Fir'aun bersikap sombong. Dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb, padahal dia adalah manusia biasa. Maka Allah menyebutkan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah menyiksanya dengan dua siksaan. Yang pertama adalah siksaan di akhirat, itu berupa siksaan neraka yang kekal selama-lamanya, wal-ula, dan siksaan di dunia dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Lihatlah bagaimana Sungai Nil menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari rencana pembunuhan tentara-tentara Fir'aun. Akan tapi Fir'aun yang sombong itu mati di Laut Merah karena kesombongannya. Air menyelamatkan Nabi Musa, sedangkan lautan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada kisah Fir'aun tersebut, ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Orang-orang yang beriman akan mengambil ibrah, bahwasanya orang-orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kekuasaannya. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya daripada langit yang Allah telah membangunnya? Langit adalah makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh mata manusia ketika di dunia. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membangun langit yang besar, yang tidak ada keretakannya, yang tidak ada tiang penyangganya, yang dihiasi dengan bintang gemintang, rembulan, bahkan matahari. Allah mampu membuatnya. Allah mampu menciptakannya. Apakah menciptakan manusia yang kecil itu sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak ada kesulitan sama sekali. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah yang meninggikan langit tersebut tanpa tiang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sempurna, tidak ada keretakan dan tidak ada kejanggalan. Di antara hikmah ditinggikannya langit
Rafa'a samkaha. Di antara hikmah ditinggikannya langit, agar berhembus udara antara langit dan bumi. Sehingga manusia bisa hidup di antara langit dan bumi. Kita bisa bayangkan ketika langit itu dekat, maka kondisi bumi akan sangat panas. Kondisi udara akan tidak nyaman. Sebagaimana rumah ketika atapnya pendek, maka seorang akan merasa pengap, merasa tidak nyaman dalam bernafas. Maka di antara nikmat adalah ditinggikannya langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah jadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadikan langit itu ada matahari dan rembulan. Ketika datang waktunya istirahat, maka matahari tenggelam berganti dengan rembulan. Sehingga menjadi gelap, sehingga manusia bisa beristirahat untuk mengembalikan metabolisme tubuh-tubuhnya. Ketika keesokan paginya keluarlah matahari yang terang, sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas dengan berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi sesudah penciptaan langit dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditebarkan berbagai manfaat di dalamnya. Bumi lebih dahulu diciptakan sebelum langit, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan bumi setelah penciptaan langit. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dia memancarkan dari bumi mata air, sungai-sungai, lautan, sehingga keluarlah tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dipancangkan di muka bumi ini agar bumi tidak bergoncang, agar lempeng-lempeng bumi tidak bergoyang, sehingga manusia bisa hidup di atas permukaan bumi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah untuk kesenangan kalian, wahai manusia, dan juga untuk binatang ternak kalian. Manusia bisa mengembalakan ternaknya di muka bumi ini, dan ketika mereka membutuhkan, maka ternak itu bisa dikonsumsi, bisa digunakan untuk kendaraan, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kejadian hari kiamat. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang malapetaka hari kiamat yang sangat besar. Sebuah malapetaka yang menggoncangkan dunia dengan kehebatan yang luar biasa. Yang belum pernah ada sebelumnya. Yang menghancurkan segala sesuatu yang ada. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Ketika hari kiamat itu terjadi, maka manusia akan teringat tentang apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Baik itu berupa kebaikan, berupa amal salih, dan juga kemaksiatan, dan juga keburukan. Dia akan ingat tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan, demikian pula kebaikan yang pernah ditunaikan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada orang-orang yang melihat. Ketika manusia telah berada di mahsyar, terutama di arafatil kiamah, di ujungnya mahsyar, maka pandangan mereka dijadikan menjadi pandangan yang tajam. Artinya pandangan yang tidak menjadikan seorang pingsan ketika melihat gambaran-gambaran yang mengerikan, api yang menyala-nyala, mereka tidak pingsan. Dan dijadikan mata mereka bisa melihat tanpa ada kabur, tanpa ada gangguan sedikit pun. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ketika itu datanglah neraka jahanam yang besar dan mereka melihatnya. Penghuni mahsyar melihat kedatangan neraka yang sangat besar yang memiliki 70.000 tali kekang dan setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Fa amma man tagha. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas, yang mengisi hari-harinya dengan kekufuran dan kemaksiatan, yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharal hayatad dunya. Mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dunia mereka mengalahkan mereka dari kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguhnya nerakalah tempat kembali mereka. Mereka akan kembali ke dalam neraka untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Rabb-nya
wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mereka menahan jiwa dari hawa nafsunya. Mereka menundukkan hawa nafsunya, menundukkan keinginan syahwatnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembali mereka adalah di surga. Bagi orang-orang yang takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang takut karena banyak kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, maka hendaknya dia berangkat pagi. Dia segera mengisi sisa usianya dengan berbagai amalan-amalan yang utama. Barang siapa yang berangkat pagi, niscaya akan segera sampai ke tujuan. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dagangan yang sangat mahal, dan dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Barang siapa yang takut atas kehidupan setelah kematian, takut ketika dibangkitkan pada hari kiamat, adlaja, dia harus berangkat pagi, dia harus berpagi-pagi, dia harus segera beramal. Wa man adlaja balagal manzila, barang siapa yang berangkat pagi, maka dia segera sampai ke tujuannya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingatlah bahwasannya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan ingatlah bahwasanya dagangan yang mahal itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menukarkan hari-harinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang beruntung. Barang siapa yang menyia-nyiakan usianya, waktunya dengan kemaksiatan dan keburukan, maka dia akan celaka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang yang beriman surga dengan sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan yang belum pernah terdengar dalam telinga manusia. Kenikmatan yang belum pernah terbersit dalam hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah menyediakan surga dengan berbagai kenikmatannya. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan kiranya kiamat itu terjadi? Fima anta min dzikraha. Maka siapakah engkau sehingga engkau berani menyebutkan kapan hari hanya kiamat? Kita tahu bahwasanya kiamat pasti akan terjadi, tapi kapan hari kiamat terjadi tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, bahkan Nabi SAW pun tidak tahu kapan hari hanya kiamat. Hingga ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mata sa'ah, kapan kiamat terjadi, maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang kapan kiamat terjadi, tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu SAW, dan malaikat Jibril pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu lah kembalinya ketentuan kapan waktu terjadinya hari kiamat. Disebutkan dalam satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu anis sa'ah hatta unzila alaihi yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir di saat beliau berada di Mekah, kapan kiamat terjadi? Maka sebelum beliau menjawab, Allah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha." Siapa engkau berani menentukan kapan hari kiamat? Ila rabbika muntahaha. Yang berhak
menentukan kapan kiamat terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut terhadap hari kebangkitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengingatkan manusia akan adanya kebangkitan, akan adanya hari kiamat, akan adanya neraka dan surga, hanya mengingatkan manusia. Maka peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian mereka ingat kehidupan dulu saat di dunia, maka mereka seolah-olah tidak pernah hidup di dunia. Illa ashiyatan aw duhaha. Kecuali asyiyah. Asyiyah adalah waktu sejak tergelincirnya matahari, waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Jadi asyiyah itu seolah-olah manusia hidup antara zuhur dengan maghrib, sampai maghrib. Aw duhaha, atau seolah-olah mereka hidup sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya, sampai tergelincirnya matahari. Artinya, kehidupan dunia yang 50, 60, 70, bahkan 100 tahun itu dibandingkan dengan panjangnya kehidupan di akhirat hanyalah seperti setengah hari saja. Maka jangan sampai kehidupan yang sebentar mengalahkan kehidupan yang panjang di akhirat. Maka marilah kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, dan semoga kita dijauhkan dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang tafsir surat An-Nazi'at. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.